Sebelum kita mulai pelajarannya, coba Ibu cek dulu, coba lihat ke kanan dan ke kiri, ke atas dan di bawah ada sampah. Udah rapi pekannya semuanya? Udah rapi? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, bertanya terlebih dahulu, materi kita minggu lalu tentang apa? Sholat dan zikir. Nah, sholat dan zikir. Siapa yang masih ingat apa itu sholat? Coba Aurel. Salat adalah sebuah ucapan atau tindakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Iya, benar sekali. Sholat adalah sebuah perbuatan atau tindakan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Materi kita hari ini adalah tentang Asmaul Husna. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu akan melakukan asesmen diagnostik. Ibu kirim linknya melalui WA, silakan diisi asesmennya. Sudah dibuka WA grupnya? Sudah. Silakan diisi. Isi asesmennya. Sudah selesai? Ya. Baik. Materi kita hari ini tentang Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian mampu memahami konsep Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan arti serta makna dari nama-nama Allah atau Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami dan Al-Basir. Yang ketiga, menganalisis contoh penerapan Asmaul Husna. Untuk lebih memahaminya, kita akan sama-sama menyimak video pembelajaran tentang Asmaul Husna. Silakan kalian simak video pembelajaran tentang Asmaul Husna. Disimak dan diperhatikan. Pada kesempatan ini kita akan membahas Asmaul Husna. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Begitu juga dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah zat yang maha agung dan maha mulia. Keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala digambarkan melalui sifat-sifat dalam Asmaul Husna. Apakah kalian tahu apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik, indah. Yang penting dicatat ya. Secara keseluruhan jumlah Asmaul Husna ada 99. Namun pada bab ini kita hanya akan membahas 4 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Alim. Al-Alim artinya maha mengetahui. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala hal yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Contoh perilaku dari Al-Alim yaitu selalu semangat belajar, menghargai ilmu dan para ulama, mengambil keputusan atas dasar ilmu yang dimiliki. Adapun dalil Al-Quran yang menjelaskan Asmaul Husna Al-Alim terdapat pada Quran Surah Al-An'am ayat 59. Yang kedua, Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti. Allah maha mengetahui secara terperinci, detail, dan teliti, sehingga tidak ada kesalahan sedikit pun terhadap sesuatu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contoh dari perilaku Al-Khabir, yaitu bersikap cermat dalam berbagai tindakan, menjadikan pendorong untuk semangat belajar, menghindari ceroboh dan bertindak curang. Adapun dalil Al-Quran yang menjelaskan Asmaul Husna Al-Khabir terdapat pada Quran Surah At-Taubah ayat 16. Yang ketiga, As-Sami. As-Sami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mendengar segala suara dengan berbagai bahasa dan berbagai suara. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mendengarkan sesuatu yang dirahasiakan oleh makhluknya. Berikut ini contoh perilaku dari As-Sami,
yaitu peduli, mendengar, dan memperhatikan orang lain, memahami pentingnya mendengar dalam kebaikan, peka terhadap informasi, menjauhi informasi yang berbau hoaks. Adapun dalil Al-Quran yang menjelaskan Asmaul Husna Asami terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Yang keempat, Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dibatasi jumlah, jarak, ruang, dan waktu, sehingga segala sesuatu di alam raya ini mampu dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini merupakan contoh dari perilaku Al-Basir, yaitu bersikap hati-hati, menjaga diri dari perbuatan tercela, menjaga pandangan dan melihat hal-hal yang baik. Adapun dalil Al-Quran yang menjelaskan Asmaul Husna Al-Basir terdapat pada Quran Surah Al-Hijrah ayat 18. Nah, itu tadi pembahasan tentang bab Asmaul Husna. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya, sudah disimak dan dicatat apa saja poin materi yang dapat kita ambil dari video tadi. Apa? Tentang apa? Ada pengertian? Iya, ada pengertian Asmaul Husna. Ada Al-Alim, Al-Basir, Al-Sami, dan Al-Khabir. Dan ada contoh perilaku Minimani, Al-Alim, Al-Sami, Al-Basir, dan Al-Khabir. Baik, kita akan berdiskusi tentang Asmaul Husna. Ibu akan membagi kelompok berdasarkan dari gaya belajar atau model pembelajaran yang sudah kalian isi tadi. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ada kelompok kinestetik, auditori, dan visual. Sebelum kita mulai berdiskusi, sebelum kalian duduk dengan kelompoknya, kita akan bermain ice breaking terlebih dahulu, yaitu tentang permainan dekat tangkap. Siapkan kertasnya. Ya, silakan berhadapan. Ya. Kalau ibu bilang dekat, berarti tangannya menjauh ya. Kalau bilang tangannya jauh, berarti tangannya mendekat. Kalau ibu bilang tangkap, ya ditangkap. Nah, mulai dengan jauh, dekat, jauh, jauh, dekat, tangkap. Coba ulang lagi, masih belum fokus. Kita ulang lagi. Dekat, jauh, dekat, jauh, jauh, tangkap. Berarti sudah fokus. Berarti kita akan memulai diskusi kita pagi. Oke, 3 kelompok. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD-nya berdasarkan kelompoknya. Di sini ada kelompok kinestetik. Yang akan membuat konten nantinya. Yang sekarang udah? Ya, coba tampilkan depan. Tampilkan semuanya. Satu, Al-Alim. Al-Alim Perhatikan. Al-Alim dalam Asmaul Husna adalah maha mengetahui atas segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, atau juga mengetahui atas apa yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Contohnya, rajin belajar dan menuntut ilmu yang bermanfaat, merenungi ciptaan Allah, tidak berprasangka buruk apapun situasinya, tidak berbohong. 2. Al-Khabir. Al-Khabir dalam Asmaul Husna adalah maha mengenal, teliti, waspada, dan sebagainya. Penjelasannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha waspada dan mengetahui perkara yang tersembunyi,
Semuanya diketahui Allah Subhanahu wa taala dengan rinci, kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Contohnya, selalu jeli dalam mengerjakan soal ujian atau tugas yang diberikan oleh guru. Belajar dengan giat agar dapat melaksanakan ujian dengan mudah. Jika kamu ketua kelas, selesaikan permasalahan yang terjadi di kelas dengan teliti dan benar. Tiga, Asami. Asami dalam Asmaul Husna adalah Maha Mendengar, yakni Allah Maha Al-Alim. Makna membaca Asmaul Husna Al-Alim. Asmaul Husna Al-Alim dapat dijadikan sebagai wirid dan zikir untuk mengingatkan diri bahwa nanya Allah SWT yang maha dijadikan sebagai wirid dan zakir. Asmaul Husna Al-Alim juga dapat dijadikan sebagai contoh sifat dan sikap dalam menjalani kehidupan di dunia, sehingga memunculkan sifat dan sikap yang terpuji bagi diri maupun untuk orang lain. Pengamalan Asmaul Husna Al-Alim dapat diri seseorang muslim dapat diwujudkan dengan menerapkan sifat dan perilaku yang dapat diwujudkan dari Al-Alim. 1. Menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. 2. Mempersiapkan bekal di dunia dengan sebaik-baiknya untuk menunjang kehidupan di akhirat. 3. Mengimani segala yang gaib dan tidak. Nah, sudah jelas semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, terima kasih Abdul. Baik, makan duduk kembali dengan kelompoknya tadi. Dan untuk diskusi kita kali ini, semua kelompok menampilkan yang terbaik. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mempresentasikan. Ada yang membuat poster tentang Asmaul Husna. Siapa yang bisa menyebutkan contoh Asmaul Husna Al-Kabir dalam kehidupan sehari-hari? Coba. Mengimani Asmaul Husna Al-Kabir dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menjadi manusia yang tidak menjadi manusia yang berdusta. 2. Selalu berprasangka baik terhadap masa depan. 3. Senantiasa mensyukuri segala nikmat yang diperoleh. Ya, benar sekali tepuk tangan. Selanjutnya lagi, siapa yang bisa menjelaskan tentang makna Al-Basir? Coba, Ayu. Al-Basir artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa taala maha melihat segala sesuatu. Allah maha melihat apapun, baik yang lahir ataupun yang batin, yang besar atau kecil, dan yang nyata atau gaib. Iya. Terima kasih Ayu, tepuk tangan untuk Ayu. Nah, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini dengan kita memahami makna Asmaul Husna dalam Al-Alim, Al-Kabir, Asami, dan Al-Basir. Kita akan senantiasa menjalankan semua perintah Allah, karena Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha waspada, dan maha mengetahui apa yang kita lakukan. Dengan kita mengimani Asmaul Husna, kita akan senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu berhati-hati dalam bertindak, kita akan selalu berhati-hati dalam berucap.
Bagaimana untuk